Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani. Renungan harian Alpha Omega Today hari ini mengambil judul Perkara Individu. Dalam buku 2 Raja-Raja 19 ayat 30 dan 31, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion, orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, kiranya Roh Kudus menyertai kami, agar renungan harian ini ya Tuhan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, dan dengan setia pula mengasihi Tuhan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, apakah fakta bahwa penolakan bangsa Israel juga berarti jutaan orang yang hidup di bawah ketentuan perjanjian lama itu akan hilang? Jawabnya tidak. Fakta ini berarti mereka atau bangsa Israel ditolak sebagai alat atau sarana surga untuk secara berkelanjutan menunjukkan tujuan Allah bagi umatnya. Hal ini tidak aneh. Masalahnya sama sekali bukanlah mengenai mayoritas bangsa atau umat itu berjanji untuk menurut. Seperti telah kita ketahui, sedikit orang diselamatkan pada zaman Nuh. Dan demikian juga sedikit orang selamat pada zaman Sodom dan Gomora. Sedikit orang yang mengakui Kristus selama pelayanannya, dan sedikit orang yang diselamatkan saat Kristus kembali. Lukas 17 ayat 26 sampai 28. Apa yang kita pelajari dari kegagalan bangsa Israel dan kegagalan kita juga adalah bahwa keselamatan adalah masalah pribadi. Hukum ada tertulis dalam buku Injil, dan ada juga pada dinding gereja, dilukis pada mimbar atau kolam baptisan agar dibaca semua orang, ditempatkan di tempat yang baik agar supaya menonjol dan tampak terlihat oleh orang banyak. Tetapi bukan hal itu yang menebus kita. Hukum Allah harus tertulis dalam hati kita. Artinya apa? Ini berarti bahwa hukum itu harus berada dalam ingatan kita, dalam hati nurani kita, dan menjadi kerangka dasar dan substansi pandangan kita terhadap dunia, bahwa hukum itulah yang menuntun setiap perilaku kita yang berkenan kepada Tuhan. 10 perintah Allah bukanlah seperangkat aturan untuk diingat hanya selama pekan doa atau hari ibadah khusus, atau secara mencolok digantung pada mimbar sebagai pengingat tanggung jawab kita. Perintah itu juga bukan untuk disusun, untuk diuraikan selalu, untuk sesekali dirujuk melalui studi atau membuatnya melalui perdebatan. Perintah itu harus menjadi pendamping kita yang
berkesinambungan, panduan yang memberikan informasi untuk seluruh bidang kehidupan kita di gereja, di rumah, sekolah, dalam rekreasi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan penuntun dalam waktu luang kita. Umat Allah yang sisa, yang luput dari tuntutan hukum dosa yang mengerikan di jam-jam yang terakhir, bukanlah berdasarkan ras, suku bangsa, kaum, atau golongan agama fisik, tetapi bagaimana persekutuan rohaninya bersama Tuhan, gerejanya yang benar, dan setiap umat dan denominasi yang dalam hatinya hukumnya telah tertulis dalam kasihnya, dan kasihnya yang bertakhta itulah yang penting bagi umat Tuhan, agar mereka selalu berjalan pada jalan Tuhan. Kiranya renungan ini mendorong kita selalu untuk menurut Tuhan dengan setia, dengan gembira, dengan kasih yang berasal dari Tuhan juga. Tuhan kiranya memberkati Anda. Amin.